proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai diterapkan pemilu 2024. Sebelum kami membawakan mosi tersebut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Gentari Inkasepi Humani selaku pembicara pertama. Saya Isnaini Nur Hasanah selaku pembicara kedua. Saya Nabila Lifatul Najwa selaku pembicara ketiga, dan demikianlah perkenalan dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan berpikir yang saya banggakan. Mosi kita kali ini adalah sistem proporsional tertutup dianggap sistem yang sesuai diterapkan dalam pemilu 2024. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Hotman Paris menolak dengan tegas dengan mosi tersebut. Ada dua poin utama yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama, pemilu atau pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah mencoba dua macam sistem proporsional, yakni terbuka dan tertutup. Yang kedua, sistem proporsional tertutup adalah sistem di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, inti dari mosi kita kali ini adalah membuktikan apakah benar sistem proporsional tertutup adalah sistem yang sesuai diterapkan dalam pemilu 2024. Kami dari tim oposisi menolak dengan tegas apabila sistem proporsional tertutup diterapkan kembali pada tahun 2024 yang didasarkan dengan 3 argumen dasar. Yang pertama, mengacu pada pasal 19 ayat 1 yang menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, menandakan bahwa rakyat telah memegang mandat terbesar. Dewan Juri yang terhormat, dalam pernyataan ini menegaskan pula bahwa rakyat memiliki hak dan preferensi untuk memilih figur calon anggota DPR yang paling dipercaya. Partisipasi aktif warga negara baik dipilih ataupun memilih adalah bukti bahwa pemilu adalah pesta rakyat. Yang kedua, sistem proporsional tertutup berdampak pada kemunduran demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, Hoirul Fahmi selaku dosen hukum tata negara dan hukum pemilihan umum Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup yang diterapkan pada masa Orde Baru dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elit partai politik dibandingkan rakyat yang diwakilinya, sehingga terjadi sebuah ketidaktransparanan dalam demokrasi yang dapat berakibat kemunduran karena menimbulkan rasa kekhawatiran akan kesenjangan sosial. Yang ketiga, ketidakadilan untuk calon anggota parlementer. Dalam sistem proporsional tertutup, semua bergantung pada penilaian pimpinan partai politik, sedangkan calon anggota yang memiliki citra baik di pimpinan partai politik belum tentu dapat mengakar ke rakyat. Di sisi lain, semua calon anggota dalam satu partai berusaha untuk meningkatkan branding partai pada daerah pemilihan. Dewan Juri yang terhormat, dari 3 argumen dasar yang sudah saya sampaikan, apakah masih perlu diperdebatkan lagi terkait sistem proporsional yang akan diterapkan pada pemilu 2024? Dalam hal legitimasi demokrasi pula, sudah sangat jelas bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem yang sangat sesuai diterapkan di Indonesia, bukan merupakan sistem proporsional tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin sekalian yang saya cintai. Di sini saya selaku pembicara kedua tim oposisi dengan mosi perdebatan sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Saya selaku tim kontra atau tim oposisi menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Bisa dikatakan bahwa proporsional tertutup tidak dapat menjadi alternatif, namun tidak menutup kemungkinan terdapat bagian yang bisa diberlakukan dari sistem tersebut. Tetapi kita diharapkan memandang teguh satu sistem agar pelaksanaan pemilu tidak terjadi permasalahan yang berulang. Hal ini didasarkan dengan beberapa poin argumentasi yang akan saya paparkan. Poin pertama, belajar dari peristiwa masa lalu, sistem proporsional tertutup yang pernah diterapkan di Indonesia ternyata dinilai tidak sesuai. Sehingga, apakah perlu kita mengulang lagi sebuah kejadian buruk pada masa sekarang? Dewan Juri yang terhormat, hal itu dibuktikan pada kejadian di masa pasca reformasi, tepatnya pada saat pemilu di tahun 1999. Menurut laporan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di masa tersebut, sistem proporsional tertutup menimbulkan pengalaman pahit yang mengakibatkan sistem politik kala itu menjadi demokrasi terpimpin. Mundurnya demokrasi pada saat proporsional tertutup diterapkan ditandai dengan timbulnya wakil-wakil yang lebih mempresentasikan kepentingan elit partai politik dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Poin kedua, berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh
oleh rakyat, yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Isi dari pasal tersebut telah menjelaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi bagi negara penganut sistem demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan hal terpenting yang harus digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila sistem proporsional tertutup dilakukan di tahun 2024, hak rakyat dalam menyuarakan pilihannya hanya dibatasi pada kepercayaan nama sebuah partai politik. Namun, hak untuk mengetahui sebuah kinerja yang akan diberikan pada suatu daerah tertentu tidak dapat dilakukan dan dapat diketahui secara pasti. Dengan sistem tersebut akan membuat pemilih seakan tidak lagi memiliki hak untuk melakukan wakilnya di parlemen. Seakan-akan tidak ada peran masyarakat karena tinggal menerima saja pilihan partai politik. Nyatanya, rakyat sendiri memiliki hak absolut untuk menentukan wakilnya. Poin ketiga, hasil dari penentuan calon terpilih berada di tangan partai politik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politis. Pada Pancasila sila kelima yang berbunyi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki kontras yang sangat terlihat pada sistem proporsional tertutup. Pada sistem tersebut, proses perekrutan calon legislatif berada di tangan partai politik dan tidak bisa dijangkau oleh pemilih. Kedekatan dengan elit partai politik dan lobby-lobby politik bisa lebih menentukan dibandingkan dengan kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Nyatanya, pimpinan partai memiliki hak penuh untuk memilih calon legislatif tersebut. Apabila hal tersebut tidak diberlakukan dengan baik, akibatnya dengan sistem proporsional tertutup, sangat mungkin calon yang hanya karena dekat dengan elit-elit partai politik tertentu, tetapi diragukan kapasitasnya memiliki atau dia terpilih menjadi wakil rakyat. Poin keempat, Dewan Juri yang kami hormati, pemilu Indonesia tahun 2024 harus dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang matang dari pemilu beberapa periode ke belakang. Banyaknya peristiwa politik menjadi salah satu alasan terkuat dilakukannya evaluasi. Melalui sistem proporsional tertutup, kemungkinan praktik-praktik politik akan tetap dilanjutkan. Setiap pemilihan nomor urut calon legislatif akan menjadi ajang praktik politik di internal partai. Ditambah lagi munculnya raja-raja kecil yang direpresentasikan oleh pemimpin-pemimpin partai politik sebagai raja di istananya atau partai politik itu sendiri. Para elit ini memiliki peran yang sangat dominan, terlebih dalam menentukan calon-calon legislatif yang harus diusung oleh rakyat. Kekuasaan oligarkis akan semakin mengakar di dalam tubuh partai politik dan cita-cita demokratis pun akan semakin bermudah. Dengan keempat argumen tersebut, secara jelas bahwa saya selaku tim oposisi menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang amat kami hormati, saya sebagai pembicara ketiga akan kembali memperkokoh argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, partai politik harus menjadi institusi yang paling siap dalam menjalankan demokrasi, tetapi sejauh ini mereka belum cukup memadai untuk disebut sebagai institusi yang demokratis. Menilik kondisi negara Indonesia saat ini, banyak terdapat partai politik yang belum cukup ideal untuk menerapkan sistem proporsional tertutup. Mengapa demikian? Kenyataannya, angka kesesuaian partai politik dalam melakukan kaderisasi, regenerasi, bahkan hingga ukuran kedekatan dengan masyarakat itu sendiri masih berada di angka yang relatif kecil. Di samping itu, belum ada standar pasti mengenai batas minimum atau persetujuan yang memadai untuk setiap calon anggota yang akan diusulkan oleh partai politik itu sendiri untuk menjadi perwakilan yang dapat dipercaya untuk mewakili rakyat. Dewan Juri yang